Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas jejak bisnis Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani. Selain menyebarkan ajaran agama Islam, Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai pebisnis yang memiliki nilai-nilai kejujuran dan dapat dipercaya. Tapi tidak hanya itu saja, karena banyak sifat Rasulullah lainnya yang patut kita tiru. Bahkan Nabi Muhammad SAW sudah mencapai puncak kesuksesan di usia 25 tahun. Rasulullah sekaligus mengajarkan dan membuktikan bahwa usia muda bukanlah halangan untuk bekerja dan bisa menghidupi diri sendiri. Sebagai seorang yatim, Rasulullah hanya bisa menikmati kasih sayang seorang ibu yang tak lama. Sebab Aminah sang ibu juga meninggal ketika Nabi berusia 6 tahun. Ketiadaan orang tua dalam kehidupan membuat Nabi Muhammad kecil mau tak mau menjadi orang yang mandiri. Inilah cara Allah SWT mendidik Nabi menjadi pribadi yang tidak suka bergantung pada kemurahan hati orang lain. Mengungkap kisah Rasulullah di usia 8 merupakan awal pertama kalinya mengenal dunia bisnis dengan mengembala kambing. Baginda Rasul mendapat upah beberapa qiraat dari penduduk Mekah. Kemudian, Nabi mulai belajar berdagang bersama pamannya, yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW ikut dengan pamannya ke negeri Syam untuk berdagang. Perjalanan bisnis pertama yakni mengunjungi negeri Suriah, Jordan, dan Lebanon. Kemudian, pada usia 17 hingga 20, Nabi Muhammad SAW bersaing dengan pebisnis senior tingkat regional. Namun demikian, mitra-mitra bisnis Nabi mengaku beliau matang dalam perhitungan, jujur, dan profesional. Allah SWT telah menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rasulullah SAW pun bersabda, emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserah terimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian, namun harus langsung diserah terimakan atau secara kontan. Hadis riwayat Muslim. Melihat hal tersebut, Nabi Muhammad SAW akhirnya mendapat kepercayaan dari konglomerat di Mekah, yakni Khadijah, untuk menjalin kerjasama bisnis. Gaji yang diterima Rasulullah saat itu sekitar 4 ekor unta setiap bulan.
Unta pada zaman Nabi adalah kendaraan yang paling mewah, sama dengan halnya mobil di zaman sekarang. Kebayang gak sih pendapat Nabi Muhammad SAW selama sebulan mendapat sekitar 4 unta, atau sama dengan 4 mobil mewah zaman sekarang. Misi dagang Nabi Muhammad SAW pun berlanjut saat menyusuri jalur dagang utama, antara lain Yaman, Syam melalui Madyan, Wadil Qura. Keuntungan yang didapat lebih besar dari kelompok dagang lain. Melihat perjalanan waktu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjalankan kontrak syirkah atau kerjasama dengan sistem upah maupun bagi hasil atau mudorobah dengan Khadijah. Melihat hal tersebut, banyak karakter atau sifat Nabi Muhammad SAW yang patut kita tiru. Ketiga adalah fatonah, yakni cerdas atau pandai, menghasilkan dan melihat peluang keuntungan tanpa menipu. Dan yang terakhir adalah tabligh atau menyampaikan, memiliki kemampuan negosiasi, membangun komunikasi dan reputasi yang sangat baik. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.